kamu bolehlah ada di dalam oke, kamu bolehlah ada di apa namanya, di dalam tubuhku, tapi jangan sampai kamu mengganggu kehidupanku, kayak gitu. Jadi makanya saya semangat sekali, mendampingi teman-teman lupus yang lain, karena memang saya nggak pengen teman-teman itu ngerasain seperti apa yang pernah saya rasakan, gitu. Yang saya dulu kebingungan, yang saya dulu ketakutan, gitu. Jadi ketika ada, yayasan sekarang, itu saya pengen, "Teman-teman kamu tuh aman, kamu tuh punya banyak teman, kamu nggak sendirian." Hidupmu akan baik-baik saja, itu yang akan saya tekankan ke teman-teman selalu. Karena memang kebanyakan mereka yang terdiagnosis langsung bayangannya adalah, "Waduh nih, cepat mati nih," gitu. Karena kan penyakit kronis, menahun, tidak bisa sembuh, otomatis kan orang pikirannya, ya waduh ngapain lagi nih, kan kayak gitu. Tapi kita orang sehat aja juga kalau Allah menghendaki dia sudah meninggal, Allah cabut nyawanya juga dia bisa meninggal tanpa alasan sakit pun, kan begitu. Maka itu yang kita harus tetap semangat, kita harus berusaha, semaksimal mungkin, sesehat mungkin, walaupun kami dalam keterbatasan yang mungkin memang nggak orang lain bisa ini ya, orang lain kan lihatnya mungkin kita sehat-sehat saja seperti itu, tapi sebetulnya kami terbatas. Maka ya kita maksimalkanlah apa yang bisa kita lakukan. Maka dengan menulis ini, saya senang sekali menulis, saya senang sekali membaca, karena memang dengan menulis, benar kata Pak Aziz kemarin, jadi satu terapi gitu, healing untuk saya, healing untuk, menyalurkan emosi, mungkin menyalurkan apa yang, saya rasakan gitu. Dulu waktu saya menulis buku yang tentang kisah hidup saya itu, saya sempat maju mundur Pak, maju mundur kenapa? Karena saya mengulas lagi tentang kematian anak saya, mengulas lagi hal-hal yang tidak, nyaman gitu kan. Tentunya kan ada rasa yang tidak nyaman, mungkin nanti saya menangis, mungkin nanti saya bersedih begitu. Tetapi setelah saya konsultasi, dengan dokter, kemudian, dengan editor saya, kemudian ada juga, saya punya teman psikolog yang itu selalu saya kontak kalau misalkan saya ngerasa sedih gitu, saya langsung kontak dia. Karena memang kadang untuk penulisan-penulisan yang, apa ya, beresiko menjadi trigger ya, menjadi trigger psikologis itu butuh pendampingan, ahlinya supaya tidak berlarut-larut, justru nanti jadi baper, atau justru nanti, efeknya nggak bagus gitu. Karena kan niat kita kan menulis sebagai healing, sebagai terapi penyembuhan gitu. Alhamdulillah lancar, kemudian bisa, eee, semangat lagi dengan menulis. Tapi ini sejujurnya saya udah vakum menulis sejak 2019 akhir sudah mulai vakum, karena anak saya sudah mulai besar, jadi saya sudah kalau saya pegang laptop, anak saya ikutan pegang laptop. Nanti kalau sudah malam, biasanya saya melek malam gitu, tapi saya udah, aduh udah capek, udah nggak kuat melek lagi. Makanya saya kemarin waktu Mbak Aulia mengajak, "Ayo ini ada ini." Oh saya semangat banget, antusias banget ini belajar lagi di sini. Itu Pak Aziz sedikit yang Iya, bisa saya ceritakan. Oh saya kalau suruh cerita seneng Pak, nanti bisa-bisa panjang nanti. nggak apa-apa, bagus kok informasinya. Itu berarti lupus nggak bisa sembuh ya? Iya, karena kan genetik itu tadi. Jadi memang sebetulnya lupus ini kalau kalau boleh apa namanya, kita menarik ke belakang itu sebetulnya dalam tanda kutip "cacat genetik" seperti yang Mbak Aulia bilang kemarin itu tuh sebetulnya mungkin sudah ada bawaan juga sejak lahir gitu. Tetapi karena dia dipicu oleh faktor lingkungan, faktor stres, faktor macam-macam kemarin, faktor luar tubuh yang, bisa memicu si lupus ini tumbuh, nah dia jadi kambuh di usia-usia tertentu gitu, terutama di usia produktif. Kenapa di usia produktif? Karena hormon kita kan sudah, kalau apalagi perempuan ya Pak, karena kita sudah mulai, apa, produktif, sudah mulai menstruasi, sudah mulai haid itu, hormonnya kan sudah mulai, apa, hormon wanita ya, itu kan mempengaruhi kekambuhan lupus, begitu. Maka kami-kami ini, perempuan-perempuan, dengan lupus ini, kalau misalkan mendekati datang bulan, itu biasanya mereka akan kondisinya drop. Karena memang biasanya kalau mendekati datang bulan, hormonnya kan meningkat, kayak gitu. Jadi memang ini nggak bisa sembuh karena genetik, tetapi bisa dikendalikan dengan, pola hidup sehat, kemudian pola stres, manajemen yang baik, seperti itu.
Kemudian obat-obatnya itu mahal sekali ya, kemarin dengar cerita sampai 500.000 ya? Oh iya Pak, obat-obat kami mahal. Kalau misalkan pemerintah tidak menaruh perhatian dengan bantuan BPJS itu mungkin banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak bisa beli obat. Dengan kondisi seperti ini saja, ada beberapa obat yang tidak tetap nggak bisa di-cover oleh BPJS gitu Pak. Jadi, apalagi teman-teman yang di daerah. Ada loh kemarin saya kan sempat, bareng teman-teman komunitas se-Indonesia mengadakan webinar juga kan untuk memperingati Hari Lupus Sedunia. Mhm. Itu yang di Papua itu berobatnya sampai di Bali, sampai di Mmm, Surabaya, ada mhm. yang gitu, sampai di Kalimantan. Jadi memang, eee, jangan membayangkan obatnya dulu ya, transportasi untuk pergi pulang saja sudah luar biasa gitu. Iya, Nah betul. ini kalau saya di Solo alhamdulillah, dukungan dokter bagus, dukungan rumah sakit bagus, kita untuk kemitraan, satu sama lain berjalan baik. Kemudian untuk bantuan BPJS juga berjalan lancar, hampir tidak ada hambatan. Adapun ada hambatan-hambatan kecil tapi itu bisa terselesaikan gitu. Tapi kalau mungkin boleh berjalan sedikit ke pinggir gitu, ke daerah-daerah yang mungkin minim fasilitas, minim informasi, itu ya, bagaimana ya, Pak, ada juga yang mereka mengalami kesulitan juga, karena kan rumah sakit kan kalau sekarang ada tipenya ya, Pak, ada tipe C, tipe B, tipe A, kan seperti itu. Tipe A ini rumah sakit yang paling lengkap secara, fasilitas, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, itu yang tidak dimiliki teman-teman di daerah-daerah yang mungkin mereka lebih di pedesaan seperti itu, mereka nggak ada yang tidak bisa mendapatkan akses sampai di rumah sakit tipe A ini, sedangkan obat-obatan yang di rumah sakit di bawah tipe A itu pasti lebih terbatas, sehingga kondisinya pun kurang, mendukung gitu ya, Pak, ya. Karena kan ya namanya obat yang lebih lengkap, obat yang lebih baik kan pasti akan lebih menunjang kesehatannya gitu, dan juga sebaliknya. Makanya ya mudah-mudahanlah nanti bisa semakin, merata, semakin bisa kesehatan teman-teman Odapus ini bisa semakin baik secara menyeluruh, meluas begitu. Berapa banyak ya, penderita lupus di Indonesia ya kurang lebih ya, atau persentase dari penduduk tuh berapa besar ya? Wah banyak, Pak. Kemarin, Banyak ya? riset terakhir berapa ya? Saya kurang banyak banyak banyak. Oh, Saya riset terakhir kemarin ada, tetapi saya masih kurang memperhatikan karena kira-kira memang kira-kira kira-kira kalau untuk sekarang kalau untuk, ini yang saya tahu ya, Pak, ya, kalau mhm, dari komunitas saya saja di Solo, Solo Raya ya, jadi Solo Raya itu ada sekitar 150 sampai 200-an orang. Kemudian oh, Jogja itu juga sekitar 150 orang. Itu baru oke. Solo dan Jogja. Iya Jadi iya iya. yang lingkup itu saja segitu. Jadi banyak, tetapi memang, tantangannya ini, Pak, karena tadi si lupus kan penyakit seribu wajah kan, jadi dia Mhm. seringkali dikira penyakit lain. Nah, tantangannya adalah ini tadi, jadi lupus itu sering dikira penyakit lain, jadi dia nggak tahu nih kalau lupus gitu. Ada kalanya teman-teman itu kondisinya udah parah sekali, bahkan maaf mereka sudah meninggal begitu baru ketahuan, oh ternyata dia autoimun, bukan penyakit A, bukan penyakit B. Oh ternyata dia lupus, bukan penyakit yang itu tadi, yang mungkin selama ini dia berobat itu, salah begitu. Itu yang masih, apa namanya, terjadi juga gitu. Meskipun presentasenya sekarang sudah lebih kecil daripada ketika saya dulu pertama-tama kena lupus itu, saya dulu dari 2007 itu di Solo hanya ada 20-an orang, 18 atau 22 orang gitu, saya lupa. Itu pertama kali saya, membentuk membentuk komunitas itu di 2011 itu, teman-teman yang saya kumpulkan itu pasien-pasien hanya ada 20-an orang itu tadi. Kemudian semakin lama semakin bertambah, ilmu juga semakin mulai berkembang, tentang lupus juga semakin terkenal gitu si lupusnya ini. Nah ini makin banyak nih, oh sebentar-sebentar ada nih yang, oh ini sakit lupus sakit lupus. Karena sekarang memang di kedokteran istilahnya kalau ada perempuan usia produktif datang dengan keluhan yang nggak jelas, aneh-aneh dan mungkin sangat sepele gitu. Kayak tadi kan pusing, rambut rontok, kemudian nyeri sendi, itu kan sebetulnya kan
umum sekali, siapapun Iya. bisa merasakan itu gitu. Itu pasti mereka langsung dirujuk untuk cek autoimun dulu gitu. Karena jangan-jangan walaupun kondisinya apa, gejalanya sepele, tapi justru penyakitnya perlu diperhatikan seperti itu. Itu. Jadi dokter sekarang lebih baik inilah kita kita cek dulu ininya apa namanya sesuai gejala nih. Kayaknya kok mengarah ke situ gitu. Jadi itu biasanya dokter-dokter melakukan itu dulu. Karena nggak mau kecolongan. Kalau untuk kasus-kasus yang tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali dokter-dokter yang kecolongan. Dikiranya sakit ginjal, ternyata lupus. Iya, yang menyerang ginjal begitu. Oh gitu. Yang dicek apa? Darah atau apa Iya, gitu ya? darah, Pak. Darah Darah, ya? Pak. Jadi kami ada namanya screening. Screening awal itu kayak kita nanti dilakukan skor. Jadi ada skornya. Nyeri sendi enggak, itu nanti ada skornya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu jadi patokan-patokan di kedokteran gitu. Setelah itu kalau nilainya itu kan ada ambang batasnya sekian-sekian itu ya, Pak ya. Itu nanti Iya. baru dicek untuk lab. Memang kami ada lab-lab khusus yang untuk mengecek apakah dia lupus atau tidak begitu. Oke, baik. Mas Farudin mau bertanya, hand raise, silakan. Oke, Mbak Prita, boleh nanya sedikit nggak ya, Mbak ya? Monggo, Mas, silakan. Mungkin sudah pernah nyoba seperti obat-obat tradisional enggak ya, kayak di misalnya di lupus. Kebetulan istri saya sendiri kan punya autoimun juga. Dia ITP, jadi Ya, trombositnya sering rendah. ya Dulu betul. sering sekali konsumsi obat-obatan sejenis metilprednisolon. Ya. Sejenis itu kan ya mungkin berbeda kan kalau penanganan lupus sama ITP. Dia mungkin kebalikannya, kalau ITP kan dia trombositnya yang selalu rendah. Kalau dulu sering konsumsi itu sejenis metilprednisolon sampai dari 12 mili, terus saya coba turunkan, kebetulan saya coba turunkan jadi 8 mili sampai sekarang 4 mili, terus akhirnya sekarang sudah mulai berkurang. Dan kalau untuk trombositopenia mungkin lebih mudah karena saya pakai jambu biji. Biasanya saya buatkan jus, cuman kelemahannya kalau sering konsumsi jambu biji, jus jambu biji dia lambungnya yang sering mahnya yang sering kena. Kalau mungkin untuk di lupus mungkin ada yang sudah pernah mencoba obat tradisional atau belum ya. Maksudnya kalau obat medis kan kasihan yang misalnya di luar daerah yang mungkin perlu biaya medis yang lebih tinggi. Iya. Sebelumnya salam dulu untuk istrinya ya, Mas ya. Semoga sehat selalu. Kalau untuk pengobatan tradisional atau mungkin yang herbal seperti itu ya, kalau dokter menyarankan itu memang kembali ke yang alam. Yang alam artinya bisa konsumsi dengan buah-buahan atau sayur dengan madu seperti itu. Tentunya kalau ingin lebih aman itu dikonsultasikan dengan dokter. Belakangan ini yang jadi sedang trending adalah cepluan. Jadi cepluan itu apa ya kalau kalau ininya bahasa Indonesianya saya kok jadi lupa. Jadi Cecendet atau cecendet, cipluan. ya. Iya iya betul, cipluan, cecendet benar. Nah, itu di kawan-kawan kami di Bandung itu sudah melakukan penelitian dan juga bahkan sudah ada produk seperti kapsul begitu, itu yang bisa diminum fungsinya untuk imunomodulator. Imunomodulator itu seperti menyeimbangkan si imun itu supaya tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu rendah begitu. Nah, si ekstraknya ini tadi katanya baik untuk untuk orang dengan lupus begitu atau autoimun mungkin. Saya sendiri sudah pernah coba, tetapi karena sifatnya saya pikir kalau untuk obat-obatan herbal kan tidak sekuat obat-obatan yang dari ini ya, dari kayak misalkan dokter memberikan obat itu kan dia di situ dosis, takaran, per sekian berat badan itu kan sudah ada hitungannya sehingga memang lebih akurat, lebih mungkin bisa memberikan efek yang cepat daripada obat
herbal itu tadi. Tetapi memang kalau misalkan pengen kok aku khawatir ya dengan kesehatan organ dalam begitu, bisa dikonsultasikan apa sih yang bisa membantu atau menunjang kondisi si pasien tuh apa saja misalkan. Itu selalu konsultasikan ke dokter. Jangan pernah untuk melangkah sendiri dalam arti, ini katanya ada yang bilang, ini apa sih waktu itu saya pernah coba minum itu jelly gamat gitu loh, apa sih timun laut ya, jelly Ya, gamat itu katanya bagus gitu. Saya tuh pernah minum, tapi ternyata di saya nggak cocok dan justru bikin kondisi badan saya semakin tidak baik seperti itu. Dan prinsipnya satu lagi kalau misalkan ada ketakutan tentang obat-obatan, tetap sampaikan ke dokter. Tapi kalau boleh saya memberikan sedikit saran, yang namanya obat itu karena dia sekarang kan obat lupus kan belum ada ya yang pasti ini bisa menyembuhkan begitu kan, belum ada. Jadi kan kita hanya bisa melakukan semaksimal mungkin apa yang sekarang ada begitu. Dan dokter pun belajarnya lama, sekolahnya lama. Mudah-mudahan bukan sembarangan begitu memberikan resep ya. Apalagi itu tadi kalau saya dengar sudah 4 miligram berarti sudah ringan, sudah obat-obatannya sudah dosis rendah. Itu bisa sambil diteruskan kalau misalkan tadi jambu biji perutnya terlalu nggak kuat karena asamnya tinggi, asam lambung begitu, bisa diganti dengan obat-obatan yang lain atau mungkin minta konsultasi ke dokter, obat-obatan apa yang bisa atau makanan apa saja yang bisa untuk mencegah lambung perih, asam lambungnya naik begitu. Karena minum metil yang berkepanjangan juga bisa membuat ini ya Mbak ya, apa namanya tuh, lambung jadi perih karena kan dia pahit kan. Ya, Obat lambungnya pahit itu kan. iritasi. Lambungnya iritasi. Jadi biasanya teman-teman dengan lupus atau teman-teman autoimun yang mengkonsumsi tadi metilprednisolon atau jenis golongan steroid itu biasanya disertai dengan obat untuk lambung. Bukan karena sakit lambung, tetapi supaya lambungnya tetap aman dari iritasi metil itu tadi. Apalagi pernah dengan dosis tinggi, dosis di atas 12 itu kan pasti dia kerasa banget, pasti bakal sedikit gampang perih nanti di perut. Seperti itu. Oke. Tadi Bu Ya, Arbaina hand raise. ingin menambahkan ya. Monggo Mbak. Ingin menambahkan Kak, Ya, silakan. tentang konsep sembuh dan tidak sembuh. Ini kayaknya perlu diperbaiki. Seperti ini, kami tidak menggunakan kata sembuh atau enggak. Karena kenapa? Karena kami kelainan. Yang namanya kelainan itu sesuatu yang sudah diciptakan sama Allah, hanya bisa berubah kalau kelainan itu bisa dikembalikan seperti semula. Yang ada di kami adalah remisi, hidup dengan kondisi stabil tanpa obat-obatan. Gitu. Ya contohnya orang vitiligo, orang apa itu kan dia ini kan walaupun diobatin bukan untuk sembuh kan, tapi untuk dia bagaimana bisa hidup normal. Kecuali kalau orang demam berdarah, orang sakit jantung, orang lain itu penyakit karena faktor dari luar. Ini faktor dari dalam. Karena kami kelainan genetika. Jadi jangan berharap ya ada kata sembuh karena memang kami bukan sakit gitu. Di situ masalahnya. Kami hanya kelainan dan bagaimana dengan kelainan itu kami bisa hidup normal seperti orang yang lain. Nah, obat-obatan yang diberikan sama dokter itu fungsinya adalah bagaimana kekebalan tubuh kami bisa hidup normal seperti orang yang lainnya. Tidak terlalu super dan tidak berkudeta. Kemudian kenapa nggak pakai ini? Kenapa dia terus-terusan subur hidup pakai obat itu? Itu tadi karena fungsinya untuk mengendalikan. Beda dengan penyakit lain. Untuk mengobati, untuk menghilangkan. Kalau di sini bukan. Maka kemarin saya bilang, obat orang lupus itu ada 3. 1, untuk menekan kekebalan tubuh. Satunya, untuk mengantisipasi efek samping dari obat-obatan yang kekebalan tubuh ini. Yang kedua adalah obat untuk menangani gejala-gejala medis yang muncul karena ulah dari si lupus. Nah ini yang ketiga ini bisa hilang gitu. Tapi yang satu ini dan yang 2 ini biasanya pasti akan terus kami pakai gitu. Nah, terkait masalah herbal, faktanya di masyarakat herbal saat ini tujuannya adalah pasti meningkatkan imun tubuh. Sedangkan kami
pengobatannya adalah menekan serendah mungkin kekebalan tubuh kami. Saya dulu di awal hampir 3 tahun lebih kos di rumah sakit. Pulang ke rumah paling hanya sehari 2 hari. Karena saya juga dulu terpincut oleh yang namanya herbal. Gitu. Dan itu juga yang menyebabkan saya parah, batuk darah dulu tuh seperti itu gitu. Terus kemudian saya belajar, sering ikut seminar-seminar dokter, diajak sama ahli reumatologinya. Baru tahu ternyata itu kebalik gitu. Mungkin penyakit lain benar disembuhin, tapi bagi kita nggak bisa. Itu malah kebalik. Itu malah seperti membakar menyiram bensin ke kobaran api gitu. Jadi makin Makanya banyak lebih ya, Mbak. parah. Kenapa? Jadi makin berat. Iya. Susahnya malah ginjal kita malah yang kena itu kalau pakai herbal. Karena kenyataan seperti itu. Kebanyakan teman-teman lupus yang pakai herbal akhirnya mengalami gagal ginjal dan mereka harus cuci darah seperti itu. Dan dokter pun biasanya mengantisipasi dalam kondisi sekarang kalau dia tidak memunculkan gejala dari lupus, biasanya dia kalau diobatin dengan satu gejala yang mengarah pada satu penyakit itu tidak mengalami perbaikan. Itu baru mereka langsung diduga adalah lupus. Seperti itu. Jadi kayak panas, demam gitu, sudah dikasih obat seharusnya kayak orang demam seperti biasa, ternyata masih tetap aja. Nah, itu kemungkinan lupus gitu. Kalau saya dulu malah nggak ini, Mbak, awalnya malah negatif anak tesnya. Hasilnya? Tapi gejala klinisnya ada sekitar 7. Saya malah tengkar ya itu sama dokter saya dulu itu, Mbak kan pernah cerita ya gitu. Iya. Saya dibilangnya sok tahu, makanya kemudian saya akhirnya mencari Prof Jubairi, terus nyari ahli-ahli reumato yang lain, bertukar pikiran gitu. Dan saya malah dimarah sama dokter saya. Dia bilang, saya nih jadi dokter nggak sebentar, nggak mudah. Kamu enak aja baca literatur kayak gitu, udah kamu bilang kamu bisa paham ya, katanya gitu. Tapi saya nggak bilang kalau saya tuh juga konsultasi sama dokter Nanang, sama Prof Jubairi gitu, makanya saya diam aja lah gitu. Akhirnya saya dirujuk ke RSCM minta gitu. Di sana ternyata terbukti kalau ternyata memang positif, titernya rendah, tapi positifnya itu malah RA, kemudian NPSLE karena memang sering kejang bengong. Jadi kalau dulu tuh lihat TV gitu nggak terasa. Ngelihatnya Mario Teguh, kita berjumpa hari ini, nggak tau-taunya udah sampai jumpa minggu depan loh. Kok udah selesai? Gitu. Ternyata itu, saya ngalamin kejang bengong itu. Ya Nah, makanya ini sampai kayak sekarang NPSLE-nya jadi begini. ya kayak yang saya bilang tadi Pak Aziz, seperti inilah yang saya bilang kalau seperti saya ini termasuknya gejalanya nih bisa langsung dikenali, langsung ketahuan waktu cek lab gitu. Sedangkan kalau Mbak Aulia kan gejalanya ada, tetapi hasil labnya ternyata pernah negatif begitu. Jadi memang kesulitan-kesulitan si lupus ini satu orang dengan orang yang lain, satu pasien dengan pasien yang lain itu memang berbeda-beda. Tantangan untuk dokter itu sendiri-sendiri. Ada yang gampang banget diketahui, ada yang diobatin sedikit sudah langsung menunjukkan perbaikan, tapi ada yang berkali-kali diobatin, diganti-ganti obatnya sampai macam-macam, sampai dokternya pusing juga, gantian dokternya yang jadi pasien gitu. Itu juga ada yang kasus seperti itu. Susah banget gitu kan, ini pasiennya kenapa susah Satunya banget? di saya itu. Karena di Solo Akhirnya juga ada sekarang di Mbak rumah yang sakit kayak sini, gitu. iya di rumah sakit sini kadang-kadang dokter-dokter spesialis lain itu mesti nanya, aku punya pasien begini, mungkin nggak ya mengarah ke sini, enaknya diperiksa apanya gitu. Sampai sekarang makanya kalau kadang-kadang kalau malam-malam gitu ada pasien oda pusi yang masuk kan nggak semua paham ya kondisinya, kadang-kadang ya mesti dokter umum atau ini mesti nanya dulu kalau misalnya dia kesulitan untuk menghubungi DPL-nya gitu. Jadi kadang-kadang malu sendiri kadang. Dan alhamdulillah kemarin dokter yang sempat marahan sama saya karena saya dibilang sok tahu itu gitu. Akhirnya malah kita berdua sekarang ya ini mendirikan Yayasan Geraha Kupu ini gitu. Biasanya begitu Mbak, yang tadinya jadi musuh tuh kalau bahasa Jawanya geteng nyanding Mbak. Nanti kalau benci itu malah jadi cinta Mbak. Iya. Monggo Coach. Baik, terima kasih Bu Prita, terima kasih Bu Aulia. Sempat bengong-bengong juga saya mendengarkan diskusinya, sangat luar biasa. Artinya ya tidak ada istilah sembuh atau
sakit ya, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan, menerima apa adanya dari Allah. Seperti itu kurang lebih ya Bu Aulia ya. Ya mungkin juga dengan yang lain-lain, teman-teman yang benar. lain, bahwa akhirnya kita paham, kita tahu ya ternyata luar biasa dan ternyata banyak juga penderitanya. Tadi Bu Prita sampaikan di Solo aja sekitar 150 orang, Jogja 150 orang. Bayangkan kalau di setiap kota ada segitu banyak, berarti banyak sekali gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan adanya organisasi atau yayasan yang melingkupinya bisa saling menguatkan, bisa saling support, dan insya Allah kita semua yang ada di sini siap support juga untuk teman-teman yang ODAPUS, dan salah satunya adalah dengan writing skill, dengan keterampilan menulis. Saya jadi tambah semangat untuk berbagi nih tentang menulis nih pada teman-teman yang lain. Baik, Bu Aulia, kita mulai saja. Sudah berbaginya sudah cukup, tapi saya rasa nggak pernah cukup ya berbagi tentang lupus. Saya rasa nggak pernah cukup, tapi karena waktu ya, keterbatasan waktu. Mungkin next kita coba adakan pertemuan lagi khusus untuk membahas itu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai saja. Boleh? Ya, langsung aja take over. Ya, baik. Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menerima, mendapatkan hidayah dari Allah berupa ilmu tentang writing skill. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keterampilan yang bisa kita kembangkan, kita lakukan, dan menjadi amal jariah kita selama hidup di dunia. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke materi yang kedua di hari kedua ini, tentang katakan melalui tulisan. Ternyata memang betapa kita itu punya banyak kesulitan dalam mengungkapkan, menyampaikan secara lisan. Baik itu Anda yang ODAPUS maupun yang bukan atau yang tidak, ya seringkali bicara itu menjadi sebuah kesulitan. Nah, salah satu alternatif untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita itu dengan tulisan. Jauh lebih privasi, jauh lebih mudah, jauh lebih kalau kita malu atau kita sungkan dan sebagainya, jauh lebih mudah untuk kita melakukannya. Tetapi ternyata menulis pun juga menjadi sebuah kesulitan tersendiri, tantangan tersendiri. Kemarin seperti Pak Farudin sampaikan, mereka bahwa Pak Farudin itu punya kesulitan dalam menuliskan atau menyampaikan lewat tulisan. Dan mungkin bukan hanya Pak Farudin aja, tapi juga ada teman-teman yang lain yang mempunyai kesulitan dalam menyampaikan atau membuat sebuah tulisan. Sementara kalau saya yang mendalami di dunia menulis, saya melihat sebenarnya tidak ada sulitnya gitu ya menyampaikan sebuah tulisan. Hanya cukup apa yang ada di kepala kita tuangkan saja ke dalam kata-kata atau kalimat. Apa yang ada di pikiran kita tinggal kita tuliskan. Apa yang ada di hati kita tinggal kita ceritakan. Ibaratnya kita sedang curhat